Nah, maka ada di dalam agama kita ternyata Pak Bu bahwa akhlak di dalam berbicara itu ada 13 adab akhlak dalam berbicara ini. Jadi kalau 13 akhlak adab dalam berbicara berarti apa? Berbicara itu memang harus dipikir-pikirkan betul itu. Maka ada istilah dari orang-orang pandai kan itu, enggak? Pikirkan dulu baru dikatakan itu. Jangan dikatakan dulu baru dipikirkan gitu. Maka apa yang akan kita katakan, kalimat demi kalimat yang akan kita sampaikan itu kan dipikirkan dulu. Itu yang disebut dengan yaitu akhlak di dalam berbicara atau berkata-kata. Nah, langsung saja Pak. Yang pertama berdasarkan surat An-Nisa ayat 114. Apa akhlak atau adab kita dalam berbicara? Yaitu hendaklah pembicaraan itu berisi tentang kebaikan. Jadi setiap yang kita ucapkan itu Pak Bu hendaknya mengandung nilai-nilai positif, mengandung nilai-nilai kebaikan. Jangan justru sebaliknya. Kenapa? Karena setiap pembicaraan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita ucapkan itu dicatat. Oleh siapa? Oleh malaikat. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau orang sadar bahwa setiap kalimat yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, orang akan berpikir dulu akan berbicara. Dan nanti di akhirat alat untuk berbicara ini yang disebut dengan mulut dan lidah ini, supaya mulut dan lidah ini tidak berkelah, dikunci oleh Allah. Ya Pak, dikunci oleh Allah. Apa dalilnya bahwa mulut kita ini dikunci nanti oleh Allah di hari kemudian, di hari kiamat nanti, di hari akhirat itu? Dalam surat Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Pada hari itu kata Allah, kami dikunci oleh Allah mulut ini. Kami kunci kata Allah. Kenapa dikunci oleh Allah? Karena nanti mulut ini akan bisa berdebat dengan Allah nanti. Mulut ini akan nanti berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu dikunci oleh Allah. Nah, dengan apa Allah mengunci? Itu tidak perlu pula kita terpikirkan. Kunci oleh Allah. Tidak ada yang bisa berbicara. Lalu apa? Yang berbicara adalah apa? Wa tukallimuna aydihim. Ini tangan ini nanti akan berbicara. Yang tangan mana? Dari sini sampai ini tangan. Jempol berbicara, telunjuk bicara, jari tengah bicara, manis, kelingking bicara semuanya. Kulit berbicara nanti. Wa tashhadu arjuluhum, dan nanti akan memberi kesaksian itulah kaki-kaki mereka. Kemana orang pergi Pak Bu? Itu akan menjadi saksi nanti. Orang yang pergi ke masjid, nanti kaki ini menjadi saksi. Orang pergi ke pasar, ngapain dia ke pasar? Menjadi saksi. Pergi ke tempat maksiat, menjadi saksi. Bahkan bukan hanya kaki ini bersaksi,
Di dalam surat Yasin juga Ustaz ya. Apa itu? Tanah ini akan berbicara nanti, berikan saksi. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Inna nahnu nuhyil mauta. Kami nanti akan menghidupkan orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami menghidupkan orang mati. Kemudian apa lagi? Kami tulis, kami catat apa yang sudah mereka lakukan. Apa lagi? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu asar itu apa? Itulah nanti asar. Bumi ini Pak Bu nanti akan memberikan kesaksian nanti itu. Jadi tidak ada kesempatan manusia nanti untuk berkelah lagi. Oleh karena itu apa? Semua yang dikatakan, semua yang diucapkan, semua yang dilakukan itu tercatat, ada bekasnya. Maka ketika diperlihatkan nanti catatan itu, maka ada manusia nanti yang wajahnya itu musfirah, dhahikatun mustabsirah wa dhahikatun musfirah. Karena dilihatnya catatan itu bagus semua Pak. Lalu wajahnya bercahaya. Tapi orang-orang yang catatannya adalah kelam, hitam, maka wajahnya itu tertutup oleh debu. Kemana perginya orang yang catatannya bagus? Ke surga. Orang yang catatan amalnya tidak bagus, itulah nanti ke neraka. Ketika orang nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena catatan-catatan amalnya di dunia dulu hitam kelam, disitulah nanti ketemu Pak di dalam surat Sajadah. Menyesal. Apa katanya? Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Seandainya nanti engkau lihat, walau taro izil mujrimuna nakisuna ru'usihim inda rabbihim, orang-orang yang semasa di dunia dulu hanya memperturutkan hawa nafsu, berbuat dosa dan maksiat, maka apa? Ketika di hadapan Allah nanti mereka tertunduk lesu. Lalu apa? Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, ya Tuhan kami, sudah kami lihat, wa sami'na, dan sudah kami dengar. Karena di dalam tafsir katakan memang diperlihatkan oleh Allah nanti neraka itu pada mereka. Kemudian diperdengarkan kepada mereka bagaimana bunyi gemuruh di dalam neraka itu. Lalu apa kata mereka? Sami'na farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami akan menjadi orang-orang yang patuh, yakin. Ya menyesal. Di depan mata sudah neraka Pak itu. Minta dikembalikan ke dunia itu. Apa kata Allah itu? Aku beri kamu dulu hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, 80. Ngapain saja kamu, kata Allah itu. Kata nanti, ngapain saja kamu dulu itu. Nah, kini minta pulang. Karena bisa pulang lagi Pak, enggak? Jadi bersyukurlah kita nih Pak Bu, masih diberi oleh Allah kesempatan waktu. Kita tidak tahu apakah 1 jam lagi, atau mungkin 1 hari lagi, atau 1 tahun lagi. Tapi ya Pak, kita gunakan untuk beribadah. Jangan terlena gitu. Jangan terlena dengan kesehatan. Itu Pak ya. Oh masih sehat, masih kuat, sebentar lagi lah.
Betapa banyak orang yang sehat, kuat, is dead, mati. Apalagi yang sakit-sakit. Jangan terlena dengan kekuasaan, pangkat, jabatan. Betapa banyak orang-orang yang punya jabatan, pangkat, kekuasaan, mati juga. Itu ada sekitar sebulan yang lalu di Sumatera Utara, ya, anggota dewan sedang memberikan sambutan itu jatuh, ya, lagi ngasih sambutan jatuh, Pak, meninggal. Oh, jangan terlena dengan harta kekayaan. Banyak pun harta kekayaan yang terlena, itu semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa apa? Nah, itulah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita pakai itu akan laku. Yang kita makan apa? Busuk. Yang kita infak sedekahkan itulah yang akan untuk hari iswa. Jadi Pak Bu, banyak ayat-ayat tentang penyesalan itu. Ada lagi Ustaz ya, di dalam surat An-Naba. Ini lebih parah lagi penyesalan orang, Pak. Apa kata Allah? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang membangkang kepada Allah itu memang dikatakan kafir. Yang kafir itu kan bukan orang-orang non-muslim saja. Orang yang menolak, membangkang kepada ayat-ayat Allah itu disebut dengan kan kafir secara bahasanya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir itu nanti, wahai Allah, kenapa tidak Engkau jadikan saja aku ini dulu menjadi tanah? Kenapa jadi manusia? Kenapa jadi orang? Kalau tanah kan tidak disiksa, tapi kalau orang disiksa. Nah, masih banyak Pak Bu ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Nah, maka oleh karena itu, ya, akhlak kita pertama adalah berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Nah, Nabi kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Nah, baik itu apa maksudnya? Ya, tidak bertentangan dengan aturan Allah. Kalau tidak bisa apa? Lebih baik diam. Diam aja. Nah, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan. Artinya Pak Bu, kalau banyak-banyak ngecek itu tidak seluruhnya itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Tidak ada nilai-nilai kebenaran, itu Pak, tidak semuanya itu. Kecuali apa? Pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Apa perkataan yang baik itu? Ngajak orang bersedekah, gitu. Ngajak orang berinfak, nah itu. Memotivasi orang untuk bisa bersedekah. Itu bagus Pak itu. Walaupun umpamanya kita tidak bersedekah, tapi kita ajak orang sedekah. Sedekahlah sedekah, gitu. Umpamanya ada yang akan dibangun di masjid, di musala, di sekolah, di masyarakat, nah lalu diajak orang berdonasi, gitu. Nah, menjadi panitia. Nah, itu pembicaraan yang bagus tuh Pak. Atau berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan itulah sholat, puasa, baca Al-Quran, ke masjid, membantu orang lain. Lebih bagus itu yang kita lakukan daripada banyak omong atau mengadakan perdamaian di antara manusia, atau kita berdamai dengan orang lain, islah. Ada orang bertengkar, keluarga bertengkar, tetangga sama tetangga bertengkar, tidak bertegur sapa,
sudah sebulan, 3 bulan, setahun, maka kita lakukan usaha supaya orang itu ya baik kembali itu. Itu lebih bagus daripada ngomong, berbicara ke sana kemari tapi tidak ada nilai-nilai positif. Nah, ini Pak di dalam ayat ini. Surat An-Nisa ayat 114. Jadi intinya Pak, adab akhlak di dalam berbicara pertama itu harus yang baik. Inilah yang harus dilatih, inilah yang harus dibiasakan. Nah, kapan itu latihan pembiasaan itu? Itulah mulai ya manusia itu lahir gitu. Makanya manusia baru lahir, Pak, saat apa yang diperkenal kepada dia? Kalimat Allah, kalimat tauhid. Itu apa? Berarti mengajarkan kepada manusia hendaknya yang akan didengar disampaikan oleh manusia itu yang baik. Makanya kan seorang bayi baru lahir diazankan, dikomatkan. Lalu apa? Umur 0 sampai umur 7 dilatih pembicaraan yang baik-baik. Nah, di mana itu latihan pembicaraan yang baik itu? Ya di rumah. Siapa yang menjadi pelatih dan gurunya? Itulah keluarganya, ayahnya, ibunya, kakek, neneknya itu. Makanya di dalam rumah itu kan harus ada suasana yang baik dalam berbicara. Jangan sampai ada pembicaraan yang tidak baik, tidak sopan, kan begitu, Pak. Nah, di masyarakat juga begitu, Pak. Masyarakat, ya, kemudian apalagi di sekolah, di lingkungan. Kalau semuanya sudah baik, maka insya Allah akan baik pula kan itu. Coba Pak, apa Upi enggak nonton bola Pak? Nonton bola kaki Pak? Coba lihat, seseorang pemain bisa kena kartu kuning, bisa kena kartu merah, itu bola kaki itu, sepak bola itu. Kalau apa? Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada wasit itu, atau kepada lawannya itu. Coba kalau tidak ada aturan itu Pak. Saya lihat itu ada pemain yang dikasih kartu kuning oleh wasitnya. Kenapa? Karena menghina wasit itu, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada wasit itu. Nah, semuanya ada aturan, diatur sekarang. Nah, kalau seandainya aturan-aturan itu tidak ada, tentu manusia ini akan menjadi manusia-manusia yang kasar, manusia-manusia yang bengis, gitu. Itulah termasuk adalah berbicara di media sosial kalau gini ya itu Pak. Satu Pak ya, itu adab, berbicaralah dengan pembicaraan yang mengandung kebaikan. Yang kedua, hendak dengan suara yang dapat didengar. Nah, ini kalau berbicara, hendaknya suara kita itu didengar oleh orang, tidak terlalu keras, berteriak-teriak, dan tidak pula terlalu pelan atau rendah. Dan hendaklah kata-kata yang jelas dapat dipahami oleh seluruh orang yang hadir, jauh dari kesan dibuat-buat atau kepura-puraan dan berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, ini dalam berbicara juga diatur oleh Islam. Apa? Yang kedua, suara itu dapat didengar. Jadi ada pula orang berbicara kan pelan sekali itu, sehingga orang tidak dengar. Nah, itu juga tidak boleh. Payah orang mendengar. Tapi apa? Suara itu harus jelas itu. Harus jelas, bisa didengar supaya apa? Supaya orang tidak salah paham. Nah, kalau saya ini jelas lah Pak suara saya Pak. Ini jelas Pak. Jelas Pak ya? Pakai mic itu ya. Ya. Nggak boleh berteriak-teriak. Nah, ini kalau kita berbicara mungkin di rumah, di sekolah, di masyarakat, nggak boleh berteriak-teriak, bentak-bentak. Nah, itu tidak boleh. Itu diatur oleh Islam. Siapa contohnya? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu bicaranya jelas, makanya jangan heran Pak. Ratusan ribu hadis Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat.
Berarti apa? Berarti Nabi itu berbicaranya jelas. Nabi orang Arab, bahasanya fasih. Itu yang dilatih kan itu. Dulu di zaman Nabi itu belum ada mic. Tapi kok bisa didengar dengan jelas oleh sahabat, kemudian diriwayatkan, maksudnya dilaporkan pula oleh sahabat kepada generasi di bawahnya, namanya tabi'in namanya. Nah, tabi'in meriwayatkan pula perkataan Nabi itu kepada tabi'in namanya. Sampai sudah 1400 tahun pembicaraan Nabi itu masih jelas sekarang, Pak. Itu di dalam hadis. Di mana kita temukan itu? Di dalam kitab-kitab hadis itu. Kok bisa? Nah, itulah karena Nabi itu mengajarkan kepada kita berbicara itu Nabi dengan jelas. Nah, tidak bergulung-gulung gitu. Jelas itu. Nah, jadi harus jelas. Dan tidak boleh berteriak. Ustadz batu. Kare-kare suara Ustadz gitu. Nah, kalau penceramah, kalau khatib tentu harus keras ya Pak ya, keras. Kalau lunak-lunak ya ngantuk, serangan itu mesti ngantuk aja. Apalagi khutbah Jumat itu harus berapi-api gitu. Presiden pertama kita Soekarno itu kan orator kan itu, jelas pembicaranya, disegani ya oleh dunia. Kenapa? Karena bicaranya itu Pak, cara itu. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan siapapun itu harus jelas, itu adab, itu namanya itu adab. Kemudian bisa dipahami oleh orang lain. Jangan terlalu tinggi gitu. Jangan terlalu tinggi. Ya, makanya kalau seorang penceramah, seorang ustadz itu kan, nah dia harus menyampaikan pesan-pesan agama itu dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, kalau seandainya saya pakai bahasa Arab sekarang, ngerti Bapak kan? Kenapa ya? Seolah bisa Pak, saya ceramah dengan bahasa Arab, tapi orang nggak ngerti. Nah, buat apa kan itu? Nah, maka apa? Bicara itu yang penting pesannya sampai. Itu Pak. Dan tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh pura-pura. Nah itu. Jadi apa adanya dalam berbicara itu. Nah, orang tua kita dulu itu yang diajarkan kepada kita Bapak, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam berbicara itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang sia-sia. Kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita ajarkan itu, yang kita sampaikan itu tidak boleh yang mengandung kesia-siaan. Apa itu maksudnya kesia-siaan itu? Artinya tidak ada manfaat. Di antaranya apa? Umpamanya bergurau terus, atau berkelakar terus, tidak ada manfaat itu. Apalagi kalau pembicaraan itu dibumbui dengan kebohongan itu. Nah, itu tidak dibenarkan oleh agama. Hendaklah pembicaraan itu betul-betul yang bermanfaat. Hendaknya setiap kata yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi orang. Kalau orang misalnya galak-galak atau ketawa orang, itu kan pelawak itu kan. Pelawak. Tapi kita kan bukan ingin melawak. Kalau membuat orang ketawa, ya kan boleh mau ketawa, tetapi apa? Jangan orang tertawa terus. Kenapa? Karena tertawa yang terlalu berlebihan bisa mematikan hati, tumitul qalbi. Ya, galak-galak sekarang juga kan itu kan. Kenapa? Karena ada orang berbicara dengan memancing ketawa, maka bisa mematikan hati. Jadi hati bisa mati dengan ketawa. Jadi jangan terlalu banyak ketawa, jangan terlalu banyak nonton lawak-lawak, lelucon, mematikan hati.
Kalau hati mati, tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu Pak Bu, kita berbicara itu harus yang hemat, yang bermanfaat. Nah, bermanfaat apa? Itulah mungkin ngasih nasihat, kan itu kan, manfaat itu. Hendaknya yang keluar dari mulut kita itu yang membuat orang itu sadar, membuat orang itu tergugah, membuat orang itu termotivasi, membuat orang itu tertarik, nah, atau membuat orang itu sadar itu. Biarlah satu kata umpamanya, ya kalimatnya, mari kita sholat, nah, kan itu lebih bermanfaat daripada berkata yang sia-sia. Itu adab itu. Maka Nabi kita mengatakan tadi, kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Diam itu maksudnya apa? Nah, sehingga kita selamat dari ya kesalahan, selamat kita dari dosa-dosa. Nah, apa perkataan yang sia-sia? Nah, itu perkataan sia-sia itu bisa mungkin bergunjing, bisa mungkin memfitnah, itu sia-sia tuh Pak. Ya, tidak ada manfaatnya bagi kita, justru merugikan kita sendiri. Ya. Yang keberapa Pak? Yang keempat. Yang keempat, adab kita dalam berbicara tidak menceritakan seluruh yang kita dengar itu. Jadi Pak, kalau kita dalam rumah tangga atau dalam masyarakat, maka apa? Tidak seluruh yang kita dengar, yang kita ketahui itu harus kita bicarakan, harus kita sampaikan. Harus dipilih-pilih gitu Pak. Kenapa? Karena tidak semua orang pula suka apa yang akan kita bicarakan itu, yang kita bicarakan. Makanya Pak Bu, di dalam nasihat para ulama ada beberapa masalah yang tidak boleh kita bicarakan. Yang pertama, kita di depan orang tidak boleh membicarakan tentang harta kita di depan orang-orang miskin. Umpamanya kekayaan kita 100 juta, kekayaan seseorang miliaran, bercerita di depan orang bansai, orang miskin. Itu dilarang oleh ulama kita Pak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kekayaan kita di depan orang-orang miskin, mereka apa? Ibu hatinya. Mati. Anda perlu diceritakan anak ambo ya itu. Anda perlu itu. Uang saya 100 juta, 200 juta di bank ini tidak perlu. Yang kedua, yang tidak boleh kita berbicara tentang kesehatan kita di depan orang sakit. Gitu. Kita pergi takziah atau apa namanya melihat orang sakit di rumah sakit. Nah, lalu kita ceritakan, tadi saya pagi maraton, kemudian jalan-jalan segala macam itu. Oh asik jalan-jalan, asik maraton. Ini orang lagi terbaring di rumah sakit. Ya kita ceritakan tentang kesehatan kita, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat orang itu apa sedih. Lalu apa? Nah, kita beri orang itu motivasi. Makanya kalau kita melihat orang sakit itu ada satu ucapan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Apa itu? Tahur, insya Allah. Kalau orang sakit, ya insya Allah baik. Tuh, baik insya Allah. Itu aja Pak. Nggak usah bercerita ke sana kemari. Jadi itu Pak yang dilarang oleh ulama berbicara. Sebenarnya kan itu baik, tetapi apa? Ada tempatnya. Maka orang Arab mengatakan kullu maqam maqal wa kullu maqal maqam. Setiap tempat itu ada ucapannya. Setiap ucapan ada pula tempatnya. Nah, kalau di Minang kan diatur ya. Sudah ada itu.
ada kata mendaki, ada kata menurun, ada melereng, ada mendata. Hebat ya Minangkabau itu, Pak. Makanya simbolnya kan itu, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat syarak mengatur, adat memakai. Sudah berapa agama yang masuk ke Sumatera Barat ini, Minang ini? Yang cepat, yang bertahan adalah Islam. Sumatera Barat ini dulu ada agama Hindu, ya Hindu, tapi hilang. Ada agama Buddha masuk dulu, hilang. Tapi Islam masuk, maka dengan cepat Islam itu diterima oleh orang-orang Minangkabau. Agama Kristen pernah masuk ke sini, tapi apa? Tidak ada satupun orang Minangkabau ini yang menganut agama Kristen itu. Minangkabau itu. Tapi Islam masuk ke Minangkabau ini dengan mudah diterima. Maka itulah ada istilah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ada konsensus, ada kesepakatan di Bukit Marpalam itu. Lahirlah istilah itu tadi. Ya. Syarak mengatur, adat memakai. Maksudnya yaitu apa yang dikatakan oleh agama itu semuanya di dalam adat kita itu terpakai semuanya, Pak. Artinya bahwa adat, ya istiadat yang ada di Minangkabau itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ya prinsip-prinsip ajaran Islam kita. Nah itu baru 4, Pak ya. 4 adab kita di dalam berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.